Oke, jumpa lagi teman-teman ya di channel kita KF for Awam. Ya, jumpa lagi kita teman-teman di satu topik yang juga sangat menarik ya, tentang healing crisis atau HC ya. Aku luar biasa teman-teman responnya terhadap channel ini dan juga perkembangannya aku pantau. Terima kasih untuk support dan dukungannya. Semoga aku bisa terus untuk memberikan ilmu-ilmu, mengawamkan, dan terus bisa memberikan pemahaman secara mudah, tidak sulit untuk dipahami, tapi teman-teman bisa langsung mendapatkan pesan intinya. Ya, oke teman-teman, kita langsung mulai. Tapi sebelumnya jangan lupa apa? Thank you. Subscribe dan bunyikan lonceng. Oke, terima kasih. Kita langsung mulai tentang topik kita hari ini. Healing crisis atau HC di ketofastosis. Ditakuti gejalanya, namun diharapkan hasilnya. Ya, begitu banyak orang pengen menjalani ketofastosis, tapi selalu terkendala. Aduh, nanti HC-nya bagaimana? Lihat di grup, lihat di di postingan dan segala macam, begitu banyak testimoni. Aduh, serem-serem. Pengennya yang santai-santai aja, pengennya yang jangan terlalu bikin merinding. Makanya kan aku bikin gambar slide-nya seperti ini di awal ya. Nah, yuk kita mau kenalan sebenarnya HC itu seperti apa ya. Tapi sebelum kita tahu HC, aku mau ajak kenalan dulu sama ini nih, supaya teman-teman enggak ini ya, kenalan dulu yuk dengan lipid droplets. Apa itu lipid droplets? Lipid droplets ini pada dasarnya kantong penyimpanan di dalam sel yang khusus untuk menyimpan lemak ya. Jadi tiap-tiap sel di tubuh kita, baik yang seperti gambar ini, yang kurus ataupun yang gemuk, yang obes, semua punya lipid droplet sel-selnya itu, sel-sel tubuh kita. Ya, kalau di sel gudang, nah itu yang kuning besar itu ya, itu lipid dropletnya kita. Tapi kalau yang sel-sel selain gudang, lipid dropletnya kecil-kecil, ya. Lipid dropletnya karena memang bukan untuk difungsikan sebagai gudang penyimpanan. Nah, khusus untuk penyimpanan ini yang dinamakan adiposit ini yang lipid dropletnya besar-besar. Nah, di dalam lipid droplet itu ada trigliserid dan juga kolesterol atau biasanya disebut dengan sterol ester ya. Nah, itu ada lipiprobes, ada macam-macam deh. Ini enggak usah terlalu detail, tapi yang penting teman-teman tahu, oh seluruh sel kita punya lipid droplets. Semua, tidak hanya yang di bawah kulit, di pipi, perut, paha, itu sel lemak, sel gudang. Tapi di seluruh sel, kalau teman-teman videoku kemarin terakhir tentang fatty liver, nah itu kan sel selain sel gudang, sel liver kita pun juga punya lipid droplet. Ya, nah yang membedakan adalah di kapasitasnya. Jadi yang sebelah gambarku ini, yang sebelah mana ini? Sebelah kiri atau kanan? Yang ya sudah. Yang kurus ini kapasitasnya lebih kecil daripada yang kapasitas gede ya. Jadi terlihat tuh perbedaannya, yang satu kecil, yang itu gede banget ya kan. Tapi ini bisa berubah-ubah, namanya lipid droplet, khususnya kita ngomong yang di bawah kulit, gudang kita. Ini sebenarnya bisa berubah-ubah, bisa membesar, bisa mengecil, ya kan. Kalau teman-teman ingin tahu itu apa sih mas gambarnya, selain yang kuning ada yang ungu, ada yang merah. Nah ini apa sih, kasih gambarnya ini ya. Jadi ini nanti terkait sama sistem imun. Oh ya, sedikit bocoran aja. Dalam waktu dekat aku akan bikin video tentang sistem imun lagi, tapi tentunya lebih sederhana supaya teman-teman tahu. Kapan sih yang dibilang sistem imun yang bagus? Nah, karena ada slide ini aku jadi wow, oke. Lanjut. Jadi yang membedakan hanya kapasitasnya. Jadi tidak semua orang bisa menggemuk sampai 2 kintal. Tidak semua orang bisa menggemuk sampai 3 kintal. Ada yang cuma bisa
menggemuk mentok di 90, ya kan. Ada yang 120 tapi masih oke, ya kan. Ada yang sampai 2 kintal baru ngos-ngosan. Itu semua berbicara kapasitas, ya. Nah, kita tahunya lipid droplets itu fungsinya untuk menyimpan lemak. Biasanya begitu. Tapi ternyata fungsi lipid droplets itu macam-macam. Ya, seperti di gambar ini ya. Macam-macam, yang kita tahu cuman ini aja. Ya, energi dan redox homeostatis, keseimbangan energi karena tubuh berusaha menyimpan kelebihan energi, jadi berusaha menyeimbangkan, akhirnya disimpan di lipid droplet kelebihan energi itu. Tapi ternyata banyak loh. Ada protection against lipotoxicity, ada lipid mediator production, regulation of autophagy, IR itu endoplasmic reticulum ya, IR dan membran homeostasis, ini berarti berbicara keseimbangan struktur integritas dari sel ya. Kemudian fatty acid channeling to mitochondria banyak loh, nggak cuman hanya sebagai penyimpan energi ya. Nah, fungsi lipid droplet ini aku dapat dari ini jurnalnya, dari ResearchGate publication sekian ya. Ini aku sudah terjemahkan. Yang nomor 1, melindungi kerusakan sel dengan mengisolasi atau bahasa teknisnya sequestering. Ya, sequester itu mengisolasi. Jadi menyimpan kemudian tujuannya disimpan ini bukan, pokoknya diisolir lah, diisolir, dilocalize, diisolir kemudian baru disimpan ya. Apa yang disimpan? Jenis turunan derivatif, turunan lemak, turunan senyawa lemak yang berpotensi beracun. Oh, lemak ternyata ada yang sifatnya beracun ya. Ada ternyata. Baik yang berasal dari dalam ataupun berasal yang dari luar. Seperti saturated fatty acid atau polyunsaturated fatty acid, keramid, dan kolesterol. Kolesterol ternyata ada yang beracun juga ya. Iya. Dan menyimpannya dalam bentuk stabil dan aman. Disimpan dalam bentuk stabil itu tidak bereaksi, tidak mudah bereaksi kemana-mana, dan aman ya, seperti triasil gliserol, asil keramid, dan kolesterol ester. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan energi. Nah, ini sudah paham sebagai cadangan energi ya. Kemudian yang ketiga, pengaturan distribusi dan organisir ya. Pengorganisasian fatty acid, asam lemak, memastikan proses perpindahan. Ternyata lipid droplet ini banyak fungsinya ya. Ada menjaga keseimbangan struktur membran sel dan organel ER, ya kan? Pengaturan proses autofagi, dan yang terakhir menurut jurnal ini produksi mediator lemak bioaktif, termasuk senyawa signaling pro, dan ternyata bisa mempengaruhi imun juga ya. Betul, sangat mempengaruhi ya. Jadi ini bisa di-search di ResearchGate itu tadi, langsung dicek, langsung dibaca kalau memang yang haus. Tapi bagi yang tidak terlalu belum bisa baca jurnal, nggak usah pusingin. Lipid droplet teman-teman sekarang tahu fungsinya tidak hanya untuk penyimpanan aja, tapi ternyata punya fungsi yang jauh lebih banyak daripada sekedar untuk tempat penyimpanan ya. Nah, kapan lipid droplet itu dibentuk? Masih dari jurnal yang sama ya. Lipid droplet kita tahunya kalau sebelumnya karena ada ekses makanya dibentuk lipid droplet ya, seperti yang di sini. Nah, lipid overload ya, ekses. Tapi ternyata pemicunya banyak. Kekurangan nutrisi juga tubuh berusaha membentuk lipid droplet. Kok bisa ya? Ya bisa. Kondisi hipoksia, kondisi oksidatif stres, kondisi kemoterapi, kondisi asidik, pH tubuh yang terlewat asam, tubuh juga akan membentuk lipid droplet. Disfungsi mitokondria, autofagi yang mungkin terlalu over nih ya. Kalau lihat benang merahnya, berarti ini apapun yang berlebih diterima dan bukan dirasakan kita, sel-sel tubuh akan direspon dengan pembentukan lipid droplet. Jadi penambahan body fat. Dan ini salah satu
semua yang aku kotakin kini adalah kondisi yang memicu pembentukan lipid droplet, penambahan lipid droplet, selain yang di kotak merah yang selama ini kita tahu hanya sebagai respon terhadap kelebihan energi, kelebihan nutrisi. Kekurangan nutrisi pun juga akan memicu terjadinya lipid droplet. Wah, luar biasa kan? Jadi kalau lihat yang kotak kuning ini, benang merahnya cuma satu, teman-teman. Apa? Stres. Ya, saat tubuh terjadi kekurangan nutrisi, tubuh stresnya tinggi. Lipid droplet dibentuk sebagai respon untuk mengantisipasi, ya, untuk persiapan, untuk cadangan, untuk nanti bekal di masa depan. Boleh dibilang kayak gitu. Tapi diisi apa, Mas? Nah, pada saat terjadi kekurangan nutrisi kan ya harusnya sinyal lapar muncul. Anda harus makan. Ya. Itu kondisi hipoksia, ya udah pasti. Kemoterapi, ya udah pasti. Ya. Jadi jangan dilawan itu sinyal alami tubuh. Ya. Mas, bukannya lipid droplet itu harus seminim mungkin. Jangan berusaha ini loh. Pembentukan lipid droplet itu sesuatu yang tubuh sudah atur. Ya, kalau teman-teman memang berasa obes, ya kan? Ya sudah, lakukan. Lakukan maksudnya ya dengan KF, mau dengan ini segala macam, ya kan, diet apapun. Tapi begitu sudah tercapai misalnya berat badan, apakah teman-teman akan langsung kembali ke pola lama atau tidak? Ya, kan nanti akan terlihat. Saat kelebihan nutrisi kembali, terjadi lipid droplet lagi nggak? Terjadi penambahan lipid lagi nggak? Iya. Jadi, teman-teman mesti tahu, ini KF itu bukan hanya sekedar turun atau naik berat badan. Bukan itu. Jauh. Ya. Makanya aku sampai membahas kayak gini nih, memberi pemahaman kenapa HC, kenapa ini. Termasuk sekarang, ini masih belum ngomong HC ya. Tapi nanti akan dibahas ini. Dari lipid droplet aja yang kita tahu ini harusnya dihilangkan, nih jangan banyak-banyak. Pinginnya kita jangan banyak-banyak. Tapi bagaimana cara ngaturnya? Apa kita mau kontrol dari mulut kita makanan segini kalori? Padahal di videoku sebelumnya kalori itu sudah kita jelaskan rasio kalorinya seperti apa. Ya, oke. Apapun yang berlebih diterima dan dirasakan sel-sel tubuh, bukan kita ya, sel-sel tubuh akan direspon dengan pembentukan lipid droplet. Dari satu jurnal lain lagi, ya, nah ini lipid droplet, itu yang aku kotakin merah itu adalah yang nanti disimpan ke dalam lipid droplet kita. Ya, PUFA, PUFA itu polyunsaturated fatty acid, FA itu fatty acid, kolesterol, keramid, dan DAG. DAG itu diasilgliserol, ya. DAG itu senyawa sebelum triasilgliserol atau sebelum triglycerid. 3D itu 2, ya, diasilgliserol. Itu bahasa teknis, jadi teman-teman nggak usah pusingin. Nah, tapi yang teman-teman mesti lihat ini, ya. Dari PUFA, FA, dan kolesterol itu memicu respon inflamasi. Kalau teman-teman perhatiin ada kata-kata NFKB, ya. Kemudian apalagi tuh? Yang jelas NFKB ya, kita kemarin sudah sempat bahas, itu sitokin yang proinflamasi, ya. Itu jenis enzim yang pro terhadap inflamasi. Jadi bisa dibilang kayak gini. Kenapa PUFA, FA, sama kolesterol ini perlu disimpan? Karena tujuannya tubuh berusaha mereduksi, berusaha menurunkan inflamasi, berusaha menurunkan peroksidasinya lemak, reaksi peroksidasi. Peroksidasi itu berarti pembakaran yang sifatnya superoxide. Itu susah lah. Kalau teman-teman pusing, intinya tubuh berusaha mereduksi inflamasi. Kemudian tubuh juga berusaha menghindari kerusakan sel dan kematian sel. Makanya disimpan di dalam lipid droplet, ya. Karena tujuannya dia berusaha untuk
menurunkan ini, berusaha untuk selamat, ya. Karena kalau nggak disimpan, masih berada di luar, ini akan meninggikan inflamasi, berpotensi meningkatkan kerusakan sel dan kematian sel. Nah, pertanyaannya, ya, apa Mas hubungannya lipid droplet dengan healing crisis? Ini habis ini memang aku baru mau jawab, ya. Oke, kita langsung mulai. Di KF kan terjadi pembongkaran lipid droplet, ya dong, dari gemuk obes yang segede itu, kemudian pada diluruhkan kan, dibongkar, gudang kita dibongkar. Pada saat dibongkar, keluar nggak yang tadi disimpan? Iya dong, keluar fatty acid, kolesterol keramid, PUFA-nya juga keluar, polyunsaturated fatty acid. Nah, menurut jurnal yang tadi masih sama, pada saat dikeluarkan, ya, pada saat dikeluarkan isi dari lipid droplet tadi dipeluruhkan, yang tadi dikotakin merah ini, ya, itu bersifat toksin kan bersifat toksin, ya. Jadi pada saat dikeluarkan dari lipid droplet, akhirnya dia keluar toksinnya ini, keluar toksin dan memicu terjadinya inflamasi, respon inflamasi, ya, inflammatory respon. Nah, respon inflamasi inilah yang kita kenal di KF dengan sebutan healing crisis. Ya. Jadi kondisinya ini healing crisis itu saat terjadi peluluhan lipid droplet dan keluar yang selama ini toksin-toksin dalam tanda kutip, kalau tadi kan udah ada slide-nya tuh. Ya, bisa bersifat toksin loh. Kenapa? Karena toksin itu sifatnya dia memicu respon inflamasi. Ya, itu dia efek healing crisis. Ya, jadi satu jurnal lagi juga memberikan afirmasi bahwa apa kaitannya lipid droplets dan manajemen selular stres, manajemen di stres seluler di level sel, ya. Jadi saat terjadi sequestration, ya, pengisolasian, penyimpanan dan pengisolasian lemak berlebih, lemak yang juga bersifat beracun, ya, itu pada intinya nanti akan dilepaskan secara perlahan pada saat kita sudah KF. Nah, ini kata-katanya menarik ini. Delayed lipid release. Jadi pelepasan lemaknya itu tidak langsung brul, tidak langsung berbondong-bondong, tapi sebentar-sebentar. Ya, delay, ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya untuk kebutuhan energi kebutuhan energi kita semua masing-masing. Kalau yang rutin olahraga, yang rutin puasa dan segala macam, ya oke. Dikasihnya lebih banyak, ya, delay-nya lebih pendek, kemudian autofaginya lebih tinggi, ya pasti akan lebih cepat proses pelepasannya. Makanya peluruhan dan pelepasan toksin itu juga terkendali. Tapi pemicunya kita yang pegang kontrol. Apa yang memicu percepatan pelepasan lemak ini kita yang kontrol. Misalnya olahraganya mau seberapa intens, puasanya mau seberapa panjang, ya, kemudian macam-macam deh, ya, manajemen di pikiran kita, psikis kita, ya, stres seluler, ya. Jadi aku simpulkan nih, healing crisis di ketofastosis, ya, itu sebenarnya efek inflamasi. Murni efek inflamasi. Dari mana? Dari toksin yang dilepas secara terkendali saat pembongkaran lipid droplet. Ya, ini yang harus teman-teman pahami nih, jangan sampai salah. Ya, Mas, mengapa istilah healing crisis nggak dikenal? Itu yang bikin takut. Nanti kalau saya ngalamin HC, terus saya ke dokter jadi marah-marah. Apalagi saya bilang saya KF, saya keto, dimarahin, ya kan, bisa. Oke, kita semua paham, ya.
ya jangan disalahkan, karena memang healing crisis itu tidak dikenal. Tapi dikenalnya dengan nama lain, ya. Ini ada satu jurnal nih, ya. Dikenalnya dengan nama ini, teman-teman. Herxheimer reaction. Ya, reaksi Herxheimer. Ya. Coba lihat di jurnal ini, kelihatan di situ Herxheimer reaction-nya, lihat yang dikotakin merah ya. Ada sitokin surge, lonjakan sitokin, TNF sama IL-6 itu sitokin pro-inflamasi, dan terjadi percepatan respon imun terhadap bakteri yang namanya spiroset. Ya, jadi Herxheimer itu sebenarnya kalau teman-teman lihat di jurnal ini, dia berbicara pertama terjadi infeksi bakteri yang namanya spiroset. Ya, spiroset, kemudian pada saat spiroset ini mati, bangkainya itu mengeluarkan toksin yang nantinya memunculkan respon inflamasi. Nah, kayak gitu. Jadi pada saat terjadi perang antara imun kita dengan bakteri spiroset ini, memunculkan respon inflamasi akibat toksin yang keluar dari bangkai bakteri tadi. Itu yang disebut dengan reaksi Herxheimer. Ya. Nah, jadi Herxheimer sendiri kalau di kalangan medis lebih mereka mengacu loh, mana bakterinya, kan tidak ada bakteri. Betul, nggak salah, karena dokter akan melihat dari sisi simptomnya dulu. Jadi simptomnya ada, pemicunya mana nih bakterinya. Kalau bakterinya tidak ada, berarti mereka nggak bisa bilang ini Herxheimer. Nah, tapi kita tahu nih, di KF, healing crisis itu juga hal yang kurang lebih sama benang merahnya. Pada saat terjadi pembongkaran lipid droplet, juga terjadi senyawa turunan lemak bersifat toksin dilepas, sedangkan di Herxheimer, ya kan, terjadi matinya bakteri spiroset, juga keluar toksin dari bangkai bakterinya. Dua-duanya ini, benang merahnya sama, muncul inflamasi. Efek inflamasi healing crisis inilah, ya, kesamaannya di sini. Jadi teman-teman nggak usah galau kalau misalnya, loh, nanti kalau aku kalau aku ngalamin HC, terus ke dokter, nanti aku bilang, dok, ini bukan HC, tapi Herxheimer. Tambah rame nanti. Ingat teman-teman, aku sudah pernah kasih video pada saat kita mengalami gejala apapun, resepnya apa? MMR. Merem, mingkem, relax. Ya. Jadi, kalaupun sampai meremnya terganggu, boleh dibantu sama obat. Ya, misalnya respon inflamasinya terlalu tinggi buat tubuh itu rasanya bikin nggak bisa tidur, bikin nanti malah tambah payah. Teman-teman boleh dibantu dengan obat, nggak masalah. Ya, sama dengan dokter juga akan seperti itu. Tujuannya untuk menurunkan inflamasinya. Ya, oke. Jadi masih takut dengan gejalanya, atau kalau sudah paham begini teman-teman baru paham, baru ngerti. Oh, ternyata healing crisis itu toh. Tapi kok bisa macam-macam, saya takut loh. Itu di orang lain belum tentu terjadi di Anda. Tiap orang punya riwayat berbeda-beda. Ya. Kalau teman-teman sudah mengalami sindrom metabolik yang sudah kronis, ya wajar kalau misalnya proses healing crisis-nya akan bermacam-macam. Tapi pertanyaannya, Anda takut atau Anda ingin sembuh? Itu. Ya. Semua di channelku, video di channelku, merem, mingkem, relax, ya kan? Kemudian bagaimana kita mengelola stres dan segala macam sudah lengkap. Teman-teman tinggal jalani, tinggal ikuti, percaya sama sinyal tubuhnya sendiri. Ya, obat tidak dilarang, boleh kalau memang inflamasinya membebani tubuh sampai nggak bisa tidur. Kalau teman-teman nggak bisa tidur, gimana mau turun inflamasinya? Besoknya pasti makin tambah parah. Kalau sudah tambah parah, jangan dibawa puasa dulu. Itu.
Jangan dibawa olahraga dulu. Ya. Ingat 5 pilar di KF. Mana yang kontribusinya ke relaksasi. Relax, feeding, sama sleeping. Ini yang didominankan. Ya. 5 pilar itu bukan checklist absensi yang harus, oh hari ini aku KF, aku harus puasa, aku harus olahraga. Kalau badannya lagi nggak fit, gimana mau puasa sama olahraga? Yang ada tambah stres. Ya. Oke, aku tutup dengan satu slide. Ya, semua aku tahu memang galau, maju mundur cantik. Ya, berani melangkah itu bukan berarti tidak pernah takut melangkah. Berani melangkah itu justru karena ya ngerasain takut melangkah. Tapi justru karena berani makanya melangkah, ibaratnya gitu. Ya. Kemudian berani menunjukkan keberanian. Itu artinya kita berani menghadapi ketakutan. Ya. Jadi kalau teman-teman berani melangkah, berani menunjukkan langkah teman-teman, itu sebenarnya teman-teman yang sudah melakukan ini berani menghadapi ketakutannya. Bukan berarti nggak pernah takut loh ya. Ngalamin juga. Ya. Dan akhirnya kita semua yang warrior bisa berkata, saya bisa dan pernah gagal. Tapi jangan lupa, saya juga bisa bangkit. Ya. Jadi teman-teman pastikan nih, jangan lagi ragu, ya. Jangan lagi terintimidasi dengan, wah itu serem tuh HC-nya, saya takut mas. Loh, lihat ke badan Anda sendiri dong. Anda riwayatnya apa? Sama mas, dia juga stroke, aku juga stroke. Gimana dong? Nanti aku belum tentu. Emang Anda tahu si yang Anda lihat itu cara mengelola stresnya seperti apa? Ya, apakah sama? Ya, cara menjalani KF-nya apakah sama? Belum tentu. Ya, ayo bekali masing-masing, mulai belajar, mulai paham. Karena yang namanya lifestyle itu mengenali badan sendiri, bukan badan orang lain. Ya. Kalau kita mengenali badan orang lain, ya sama saja orang lain yang ber-KF, kita yang menilai. Terus kapan kita mau majunya? Kapan kita mau melangkahnya? Ya. Oke, teman-teman. Aku sampai di sini dulu videonya, ya. Aku tahu teman-teman akan selalu menanti-nantikan video dari aku yang penjelasan awam tentang topik-topik yang sering trending di grup, yang sedang dibahas. Dan seperti janjiku tadi, siap-siap dalam waktu dekat video tentang imun. Ya. Tapi sebelum itu teman-teman pastikan apa? Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Oke. Thank you teman-teman ya. Pastikan kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan pastinya tetap semangat dan salam sehat.